Assalamualaikum calon pemimpin bangsa, semoga kabar baik selalu bersama kalian ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan atau kelompok benda, objek yang dapat didefinisikan atau diterangkan dengan jelas. Contohnya, jadi di sini kumpulan yang bisa diterangkan dengan jelas. Yang pertama, contohnya adalah kumpulan sayur-sayuran. Kalian tentu tahu contoh dari sayur-sayuran, berarti di sini anggotanya adalah misalkan bayam, terus kangkung, brokoli, dan teman-teman. Dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kumpulan hewan berkaki 4. Kalian tahu kan contoh hewan berkaki 4? Apa saja hewan berkaki 4? Misalkan kambing, sapi, dan lain-lain. Jadi di sini didefinisikan dengan jelas kalau bayam itu termasuk sayur-sayuran, terus kambing itu termasuk hewan berkaki 4. Yang ketiga adalah kumpulan bunga indah. Bunga indah itu kalau menurut saya mawar itu termasuk bunga indah. Tapi kalau menurut kalian belum tentu bunga indah itu, mawar itu termasuk bunga indah. Kemudian melati, kalau menurut saya melati juga termasuk kumpulan bunga indah, tetapi kalau menurut kalian bukan merupakan kumpulan bunga indah, maka ini adalah bukan himpunan. Karena indah menurut saya dan indah menurut kalian itu berbeda. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah kumpulan gadis-gadis cantik. Misalkan kalian punya teman yang namanya misalkan adalah Adele. Adele itu menurut saya cantik, tetapi menurut kalian belum tentu cantik. Atau ada lagi yang namanya Sinta. Sinta itu menurut saya cantik, tetapi menurut kamu belum tentu cantik. Maka ini adalah bukan himpunan. Bukan himpunan. Nah, selanjutnya lambang himpunan. Himpunan itu dilambangkan dengan kurung kurawal. Hanya seperti ini, ya, kurung kurawal. Contohnya himpunan bilangan genap kurang dari 8. Maka A adalah himpunan bilangan genap kurang dari 8. Anggotanya berapa saja? 2, 4, 6. Ini hanya 2, 4, dan 6 karena bilangan genap kurang dari 8. Kemudian himpunan hewan berkaki 4. Hewan berkaki 4 itu anggotanya misalkan tadi adalah kambing. Singa boleh? Boleh. Singa. Ada yang suka kucing? Kucing. Dan lain sebagainya. Ini disimbolkan dengan kurung kurawal. Lambang himpunan adalah seperti itu. Selanjutnya, kita akan bahas menyatakan himpunan. Menyatakan himpunan ada berbagai macam cara. Yang pertama adalah dengan menyebutkan anggota-anggotanya. Misalkan A, anggotanya itu adalah himpunan A, anggotanya adalah 2, 3, 5, 7. B, anggotanya adalah A, I, U, E, O. Ini menyatakan himpunan dengan menyebutkan anggotanya. Yang kedua adalah dengan menuliskan sifat yang dimiliki. Dari A 2, 3, 5, 7, kira-kira apa ya A itu? Oh, ternyata A adalah himpunan semua bilangan prima kurang dari 8. 2, 3, 5, 7 adalah A, himpunan semua bilangan prima kurang dari 8. Sekarang kalau A, I, U, E, O. Kira-kira A, I, U, E, O itu apa sih? Oh, ternyata A, I, U, E, O adalah himpunan huruf vokal dalam abjad Latin. Ini vokal A, I, U, E, O. Terus yang ketiga adalah dinyatakan dengan notasi pembentukan himpunan. A, notasinya adalah seperti ini. Kalau dari yang tadi, dari yang ini misalkan A anggotanya 2, 3, 5, 7, maka dibuat notasinya adalah X, di mana X kurang dari 8, X adalah bilangan prima. Boleh nggak? Boleh, silahkan. Yang B,
A, I, U, E, O itu adalah Y, di mana Y adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Boleh nggak dengan kata-kata yang lainnya lagi? Boleh. Ya, boleh. Kemudian himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Dilambangkan hanya dengan kurung kurawal tetapi tidak ada anggota. Kalau 0 itu bukan merupakan himpunan kosong. Kalau himpunan 0 ini mempunyai anggota. Anggotanya berapa? 0. Atau simbol dari lambang dari himpunan kosong adalah seperti ini, 0 yang di garis ke bawah. Contoh, 1. Bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Ada nggak bilangan ganjil yang habis dibagi 2? Ada nggak? Tidak ada. Maka di sini adalah A adalah himpunan kosong. Kemudian contoh yang kedua, A adalah himpunan X, di mana X bilangan prima antara 13 dan 17. Kira-kira ada nggak himpunan bilangan prima antara 13 dan 17? Kalau tidak ada, maka ini adalah himpunan kosong. Yang ketiga contohnya adalah kumpulan hewan berkaki 4 yang bertelur. Ada nggak? Kira-kira ada nggak hewan berkaki 4 yang bertelur? Kalau tidak ada, ini juga adalah himpunan kosong. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan dan dilambangkan dengan S. Ya, ini lambang dari himpunan semesta. Nah, ini jadinya seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan. Jadi semua yang dibicarakan itu adalah semesta. Kemudian kita ke diagram Venn. Kalau diagram Venn itu berbentuk persegi panjang, di mana semesta itu adalah semua yang dibicarakan dalam diagram Venn itu. Kalau ada himpunan lain yang menjadi anggota dari semesta yang dibicarakan di situ, maka dilambangkan dengan bentuk lingkaran. Misalkan ini adalah himpunan A. Anggota-anggotanya itu dinotasikan dengan titik. Anggota-anggotanya itu kita tulis dengan titik. Digambarkan dengan titik atau nokta. Nah, sekarang kalau misalkan lagi ada beberapa himpunan yang dibicarakan dalam semesta, boleh tidak? Boleh. Misalkan kita akan membicarakan himpunan A, himpunan B, himpunan C. Misalkan A kita akan membicarakan 1, B kita akan membicarakan 2, C kita akan membicarakan 3. Ini seperti ini boleh. Contoh selanjutnya biar kalian jelas adalah seperti ini. Buatlah diagram Venn dari misalkan semestanya adalah 1 sampai 9, himpunan A itu masuk dalam semesta, anggotanya adalah 1, 2, 3, dan B anggotanya adalah 4, 5, 6. Bagaimana diagram Venn-nya? Kalian lihat hubungan antara A dan B. Sekarang A dan B adakah yang sama? Oh, tidak ada yang sama. Maka setelah kita tulis semesta, kita buat 2 buah lingkaran. Ini A, yang ini B. A anggotanya berapa saja? 1, 2, 3. B anggotanya berapa saja? 4, 5, 6. Ini saling lepas. Hubungan lingkaran ini adalah saling lepas karena tidak ada yang sama. Kemudian untuk yang contoh kedua, misalkan semestanya adalah X, di mana X kurang dari 10, X anggota himpunan bilangan bulat. Maka S-nya itu berapa saja? Kurang dari 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang A adalah bilangan prima kurang dari 10. A bilangan prima kurang dari 10 berarti berapa saja? 2, 3, 5, 7. B adalah bilangan ganjil kurang dari 10. Berapa saja? 1, 3, 5,
7, 9. Sekarang kalian perhatikan antara A dan B yang sama itu berapa? Ada yang sama? Oh ada. Berapa? 3, 5, 7. Maka yang kalian gambarkan itu adalah ada irisannya, ada perpotongannya. Nah, jadi ada anggota himpunan A yang juga menjadi anggota himpunan B. Berapa saja yang anggota himpunan A kemudian menjadi anggota himpunan B? Di sini ada 3, 5, 7. Kemudian anggota A yang tidak jadi anggota B yaitu berapa? Oh, ada 2. Terus anggota B yang tidak jadi anggota A adalah 1, 9. Kemudian ada nggak anggota semesta yang tidak menjadi anggota A dan anggota B? Ada nggak? Ada. Berapa saja? Di luar. Jadi di luar lingkaran ini. Berapa? 4, 6, 8. Oh ya maaf, yang ini juga iya sama. Ada nggak anggota semesta yang tidak menjadi anggota A dan anggota B? Yaitu apa saja? Berapa saja? 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi seperti ini. Contoh yang ketiga itu adalah semestanya adalah 1 sampai 8, A anggotanya adalah 2, 3, 5, B anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kalian perhatikan. Sekarang kalian perhatikan himpunan A dan B. Ada nggak yang sama? Oh, ada. Loh, kok A semuanya masuk di B? Oh, berarti himpunan A ada dalam himpunan B. Seperti ini. Ini himpunan A. Kemudian berada di dalam himpunan B. Himpunan A anggotanya berapa? 2, 3, 5. Himpunan B karena 2, 3, 5-nya sudah tinggal 1 dan 4. Ada nggak yang nggak masuk keduanya ini? Oh ada. Berapa saja? Karena sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, maka di sini tinggal 6, 7, 8. Penempatan titiknya di mana saja boleh, yang penting masih dalam satu persegi panjang ini, dalam satu segi 4 ini. Contoh yang keempat adalah semestanya A, B, C, D, E, F. A adalah anggotanya adalah A, B, D, F. B anggotanya adalah A, B, D, F. Lihat. Sama enggak? Oh, sama. Maka karena sama, boleh kita tulis satu kali aja. Di sini A sama dengan B. Ini anggotanya A, B, D, F. Ini kita ke diagram Venn. Tadi kita mempelajari diagram Venn. Sekarang kita ke himpunan bagian. Contoh A itu adalah 2, 3, 5, B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua anggota himpunan A, himpunan bagian itu kalau contohnya seperti ini berarti semua anggota himpunan A yang menjadi anggota himpunan B. Ya, himpunan bagian itu adalah semua anggota A yang menjadi anggota himpunan B. Maka A merupakan himpunan bagian dari B. Jadi A merupakan himpunan bagian dari B jika semua anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B. Ditulisnya adalah A subset B. Seperti C tapi tidak ada ceceknya. A subset C. A subset B. A subset B. Ini adalah himpunan bagian, ya. Bagaimana kalau ada kejadian adalah A anggotanya adalah 1, 3, 5 dan B anggotanya adalah 2, 4, 5, 6. Maka himpunan A bukan merupakan anggota himpunan bagian dari B. Atau ditulis A subsetnya tapi dicoret B. Jadi kenapa? Karena ada himpunan A yang tidak masuk ke dalam anggota himpunan B. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan menentukan semua himpunan bagian dari suatu himpunan. Contoh, jika A anggotanya adalah A, B, C, D, tentukan himpunan dari A yang mempunyai 0 anggota.
nol anggota itu adalah berarti himpunan kosong karena tidak ada. Ya, tetapi ini masuk ikut dihitung satu. Kemudian satu anggota, kalau satu anggota berarti hanya A, kemudian himpunan B, himpunan C, himpunan D. Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Kalau ini tadi ada berapa? NA-nya itu ada 1. Kemudian kalau dua anggota itu berarti A, B, kemudian A, C, kemudian A, D, terus B, C, B, D, yang terakhir kalian bisa sebutkan C, D. Ini himpunan bagiannya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka NA-nya ada 6. 3 anggota berarti A, B, C. Yuk. A, B, C. Kemudian A, B, D. Kemudian B, C, D. Ada berapa? 4. A, B, C, A, C, D, B, C, D. Ada lagi tidak? A, C, D. Oh ya, ini belum. A, C, D. Berarti ada 4. Ini berarti kalau 0 anggota ada 1 yaitu bilangan kosong. Kalau 1 anggota itu hanya A, himpunan B, himpunan C, himpunan D, dan seterusnya sampai 3 anggota itu adalah berarti himpunannya A, B, C, A, B, D, B, C, D, dan A, C, D ada 4. Selanjutnya, kalau mempunyai dari soal ini, ya, dari soal ini, kalau memiliki 4 anggota, 4 anggota berarti semuanya A, B, C, D. Ada berapa NA-nya? NA-nya itu ada 1. Kemudian kita akan menentukan banyak himpunan bagian dari suatu himpunan. Untuk menghitung semua himpunan bagian dari suatu himpunan adalah rumusnya A pangkat N, di mana N adalah banyak anggota tersebut. Contoh, tentukan banyaknya himpunan bagian dari himpunan bilangan asli kurang dari 5. Bilangan asli kurang dari 5 itu berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti NA-nya ada berapa? NA-nya ada 4. Maka banyak himpunan bagian dari A itu berarti A pangkat N. Ya. Jadi ada berapa? 2 pangkat N. Yaitu berapa? 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4 kali 2, 8, ada 16. Maaf, ini bukan A pangkat N, tetapi di sini adalah 2 pangkat N. Saya perbaiki, maaf, ada ralat di sini. Jadi bukan A pangkat N, tetapi 2 pangkat N. Ini seperti ini contohnya. Oke, pembelajaran kita akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.